Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Hadirin para pendengar dan pemirsa Madinah TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan inayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di dalam masjid yang penuh dengan barokah, Masjid Agung Jamek Malang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah, amal ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita semuanya. InsyaAllah ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila anqal wa kana yuqallimu adfarahu fi kulli 15 yawman. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong kuku beliau fi kulli 15 yauman, setiap 15 hari sekali. Ya. Kalau boleh kita katakan fi kulli usbu'ain, setiap 2 pekan. Setiap 2 pekan. Kapan atau hari apa beliau memotong kuku beliau? Wa warada annahu kana yuqallimuha yaumal jumu'ah. Dan telah datang riwayat bahwa beliau memotong kuku beliau itu pada hari Jumat. Ya. Ada riwayat yang lain kulla yaumil jum'ah. Kulla yaumil jum'ah. Setiap hari Jumat. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, bagaimana tadi ada riwayat 2 pekan sekali ya. Tapi ada lagi riwayat setiap hari Jumat. Maka ulama mengatakan la'allahu kana yaf'alu dzalika taratan kulla usbu' wa taratan kulla usbu'ain. Ya, untuk menggabungkan 2 riwayat tadi, ya, maka ulama mengatakan barangkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, yakni memotong kuku beliau kadang setiap hari Jumat. Berarti sepekan sekali, atau kadang-kadang juga 2 Jumat sekali. Paham nggih? Nah, jadi kadang beliau memotong kukunya setiap Jumat, atau kadang setiap 2 Jumat sekali. Nah, ini tidak ada masalah. Jadi 2 riwayat tersebut digabungkan. Kemudian ulama menjelaskan tentang bagaimana urutan
memotong kuku itu. Ya. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau menerangkan tentang urutan ya, memotong kuku. Ini yang saya terangkan ini adalah menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Ya. Jadi begini, cara memotong kuku menurut Imam Al-Ghazali, kalau tangan kanan itu dimulai dari telunjuk dulu. Kanan ini telunjuk. Kemudian jari tengah, jari manis, kemudian kelingking kanan. Ya. Jempolnya terakhir nanti. Ya. Ini cara Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian yang tangan kiri dari kelingking. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri, terakhir jempol kanan. Ya, ini cara memotong kuku menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ya. Saya ulangi. Kalau yang kanan, tangan kanan mulai telunjuk. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kanan. Kemudian yang tangan kiri, kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri, terakhir baru jempol kanan. Paham nggih? Kalau kaki urut. Kalau kaki langsung. Ya, berarti kalau kaki kita sejajarkan, kita jajarkan, berarti mulai dari mana? Kelingking kanan terus sampai jempol kanan, jempol kiri terus sampai kelingking kiri. Paham nggih? Ini tata cara Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau yang kaki langsung aja urut dari kanan sampai ke kiri. Nah, kalau Anda mengatakan saya motong kuku ya biasa aja langsung, pokoknya kanan kiri ya terserah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misalnya Anda tidak mengikuti tata cara Imam Al-Ghazali tadi, nggih boten napa-napa, tidak apa-apa. Yang penting memotong kuku itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Maka tidak ada alasan untuk kita ini memanjangkan kuku kita. Apa alasannya coba? Ada orang kukunya sampai 0,5 meter itu. Ingin masuk apa namanya? Ya, Guinness Record apa gitu ya. Ya, kuku yang terpanjang. Dalam riwayat Nabi mengatakan kuku yang panjang itu lebihnya itu loh tempatnya setan. Disenangi setan. Satu. Yang kedua, kalau ada kotoran di bawah kuku tadi, terus panjenengan wudu, kan tidak masuk air gitu loh. Paham ya? Anda muslim, Anda bakal wudu. Wudu itu harus kena air, anggota wudu. Apalagi kalau mandi junub, harus semuanya. Nah kalau kuku Anda panjang, terus di bawahnya itu banyak kotorannya, gimana air mau masuk? Ya, makanya disuruh potong, disuruh potong. Yang hadir ini ada yang kukunya panjang pasti ada ini ya, dipelihara. Kadang yang jempol ini biasanya ya. Kayak apa? Enggak, Ustaz, garuk-garuk aja enak aja ya. Lu masa harus kukunya panjang banget? Enggak perlu. Paham ya? Ya, ini sunnah. Potong kuku setiap satu kali, setiap Jumat sekali atau 2 kali Jumat sekali. Ya, sunnah memotong kuku. Tidak ada hajat kita memelihara sampai panjang itu. Malah mungkin bisa menimbulkan madarat ya. Kalau orang kukunya panjang-panjang tuh. Ya, Anda bayangkan orang misalnya kukunya panjangnya 10 cm. Lek kate mangan ya nopo niku. Mau makan tuh gimana? Enggak bisa kan? Ya, walaupun pakai sendok sulit. Sulit makan kalau kukunya panjang. Ya. Baik, ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau hari-hari yang lain itu bagaimana? Ya. Hari-hari yang lain bagaimana? Motong kuku. Ulama menyebutkan, tapi ini ulama ya, bukan dari hadis. Kalau menurut riwayat tadi
beliau memotong kuku hari apa? Jumat. Nah, ini ada pendapat ulama yang baik memotong kuku itu Senin, Kemis dan Jumat. Senin, Kemis dan Jumat. Ya itu aja. Ya, adapun ada yang mengatakan kalau hari ini nanti bakal ini, wallahu a'lam. Ya, pokoknya saya terangkan di sini yang bagus, yang baik kalau ingin motong kuku Senin, Kemis atau Jumat. Ya, yang paling bagus ya hari Jumat. Ya, mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Kana sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarahu wa yakussu syaribahu yaumal jum'ah qabla an yaruha ila shalah. Ya. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memotong kuku-kuku beliau dan memangkas atau mencukur akan syaribahu, apa syarib? Ini, kumis beliau yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Ya. Kapan? Qabla an yaruha ila shalah, sebelum berangkat salat. Jadi sebelum beliau berangkat ke masjid, sebelum berangkat sholat, ya beliau melakukan tadi itu, memotong kuku, kemudian memangkas atau mencukur kumis beliau, ya sebelum berangkat sholat Jumat. Okay. Kemudian ini masih berkaitan dengan memotong kuku ya. Ini juga banyak pertanyaan. Terus kukunya itu diapakan? Ya. Kalau panjenengan habis motong kuku, kukunya diapakan? Dibuang ya. Ya dibuang gitu aja. Masa disimpan? Buat apa disimpan itu? Ya, dibuang begitu aja ya. Apa dibuang ke tempat sampah mungkin ya. Baik. Ada riwayat ini riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni asy-sya'r wa al-adfar. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memerintahkan untuk mengubur atau menanam, ya, mengubur atau menanam rambut. Kita habis potongan rambut itu ditaruh di tanah, ditanam di tanah, atau jenggot, ya, kita habis merapikan jenggot itu katanya rambutnya hendaknya ditanam di tanah. Wal adfar, dan kuku-kuku. Ya, jadi sekarang sudah tahu ya, kalau kita habis potong kuku atau habis potong rambut, ini anjuran dari Kanjeng Nabi adalah apa? Ditanam atau dikubur. Ya, dikubur. Tapi ini ala sabilin nadab, lal wujub. Ya, kata ulama, walaupun kalimatnya kan ya'muru. Ya'muru itu artinya apa? Menyuruh, memerintahkan. Ya, kita semuanya mungkin sudah paham bahwa kalimat perintah itu kan biasanya menunjukkan hukumnya apa? Wajib kan begitu? Harus, tidak. Tapi dalam hal ini kata ulama, al-amr di sini ala sabilin nadab, anjuran saja. Menganjurkan. La
al-wujub, bukan menunjukkan kewajiban. Makanya saya tanya tadi, "Oh, Ustaz, saya langsung dibuang." Nggih, boten napa-napa. Tidak ada masalah. Ya, kita habis potong rambutnya diapakan? Kenapa? Oh ya, dibuang sama salonnya ya. Enggak, misalnya kita potong sendiri di rumah. Rambutnya diapakan? Dibuang di mana? Tempat sampah atau ya, tidak ada masalah. Ya, cuma kalau kita mengikuti riwayat tadi, hendaknya dikubur, ditanam. Hendaknya ditanam. Ingat ya, ini kata ulama, al-amr di sini ala sabilin nadab, lal wujub, menunjukkan apa? Anjuran, bukan diwajibkan. Okay. Kenapa kok Rasulullah menganjurkan supaya rambut kita ditanam? Setelah potong rambutnya ditanam. Sebab sebagian ulama mengatakan rambut itu bisa menjadi media untuk sihir. Gitu loh. Nggih, ngapunten nggih, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Insyaallah dijaga oleh Allah ya. Ya. Tapi kan namanya orang ini pasti ada yang enggak suka. Betul apa enggak? Apakah Anda meyakini semua orang senang kepada Anda, cinta kepada Anda? Enggak bisa begitu. Rasulullah saja yang maksum, yang demikian akhlaknya. Ya kan, Nabi itu tidak pernah menyakiti orang. Tapi Nabi dimusuhi banyak orang, bahkan beliau kena sihir kan? Beliau kena sihir. Ya, maka kalau kita belajar tafsir surat apa itu? Al-Falaq, An-Nas, itu kan karena apa? Nabi terkena sihir dari seorang apa itu? Yahudi ya. Yahudi atau Majusi begitu. Wallahu alam, saya agak lupa. Ya, itu menyihir Rasulullah. Menyihir Nabi. Ya. Cuma efeknya tidak terlalu berat. Ya. Karena Rasulullah ya Nabi, Rasul. Ya, tapi kalau maaf orang seperti kita ini ya nek kena ya apa? Ya, Anda pahamlah, ya kan? Nah, maka rambut itu bisa menjadi media untuk orang menyihir kita. Gitu loh hadirin. Paham nggih? Ya, bisa menjadi media untuk orang itu menyihir atau menyantet ya, santet. Nah, bisa. Dari media rambut itu loh. Makanya Nabi menganjurkan habis potongan rambutnya ditanam. Loh, bagaimana kalau saya potong rambut di salon misalnya? Ya enggak apa-apa minta sama orangnya, Mas tolong rambutnya dikelompok dikumpulkan rambutnya. Loh, buat apa? Mau dijual dah? Oh enggak, mau ditanam. Ya, mau dikubur. Jadi sisa rambut Anda ditaruh, dikresek, nanti pulang ditanam, dikubur. Insya Allah aman, ya kan? Nah, karena rambut itu bisa menjadi media sihir, ya, media perdukunan. Ya, mudah-mudahan kita dijaga semua oleh Allah ya, amin insyaallah. Ya, makanya kenapa kita ini harus ada wirid, ya, ada bacaan, wirid, hizib atau rotib yang istiqomah kita baca. Untuk apa? Membentengi diri kita ini. Ya, kita enggak sudon kepada orang, enggak. Cuma kita ini manusia biasa gitu loh. Kadang ngomong menyakiti hatinya orang, kita enggak merasa kadang-kadang. Ya enggak? Kita ngomong dengan seseorang, dia tersinggung, kita enggak sadar kalau orang itu tersinggung. Akhirnya dia ke dukun lah atau kemana gitu. Ya, bukan sudon kepada orang. Cuma ini antisipasi, kita jaga diri, kita harus punya benteng yang kuat. Zikir dibaca, hizib, wirid dibaca. Jangan enggak dibaca, hadirin. Ya, makanya ulama-ulama kita ini beliau itu kalau saya gambarkan ibarat makanan, itu sudah menyiapkan kepada Anda langsung saji gitu loh. Anda tinggal makan aja. Ya kan, Anda tidak perlu mengumpulkan sendiri atau ngarang-ngarang dewe. Tidak usah. Sudah ulama-ulama kita ada wiridnya Imam An-Nawawi, ada wiridnya Imam Asy-Syadzili, ada wiridnya
Habib Abdullah Al-Haddad, ada wiridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah, Anda tinggal makan tok. Ya, apa sampai ngarang dhewe? Hah? Wirid Al-Malangi ngono ta. Ngarang dhewe sampean. Kan enggak. Ulama kita sudah menyiapkan gitu loh. Tinggal baca, amalkan. Ada wirid dibaca pagi, ada yang dibaca sore, ada yang dibaca malam. Amalkan itu. Untuk apa? Hisnun, benteng. Nggih, benteng. Al-husun lil muslim thalathah. Benteng orang Islam itu 3. Bentengnya orang Islam itu 3. Ya, insyaallah kalau ini kita amalkan, kita akan terbentengi, kita akan terjaga hadirin. 1, zikrullah. Zikir. Ya tadi itu yang saya bilang, zikir, wirid, ya kan? Nah, rotib yang kita biasa baca, rotibul haddad atau rotibul idrus atau rotibul al-attas, baca itu untuk membentengi zikrullah. Yang kedua, benteng untuk kita adalah qiraatul Quran. Baca Al-Quran, rumahnya itu loh di-ngajii. Rumahnya di-ngajii, dibacakan Quran, bukan dipajang. Ada orang beli poster yang besar tuh, Quran 30 juz. Ada kan? Loh, ada itu besar. Quran 30 juz, tulisannya kecil-kecil. Ya, dipajang di rumahnya. Loh kok majang? Ya, biar setan tidak masuk katanya. Kanjeng Nabi loh mengatakan masjid tetap dimasuki setan. Padahal masjid ini banyak Qurannya nih masjid ini ya. Loh iya kan? Orang kalau sofnya nggak rapat diisi siapa? Loh kok enggak jawab sih ini? Ulang, agak mantep gini modelnya. Sampai kalau sholat jarak-jarak, enggak rapat, itu diisi siapa? Iya, sampai tahu kok. Pancut aja jarak-jarak ini ya. Insyaallah mboten nggih. Kan sudah mulai ya. Nah, rapat. Ya. Loh Nabi melihat setan itu mengisi sosok yang kosong ini. Loh masjid masih dimasuki, apalagi rumah kita. Ayo. Loh, tapi kan enggak apa-apa Ustaz, majang Quran. Loh yang bilang enggak boleh siapa? Silakan, daripada majang fotonya artis enggak tepak itu. Setengah telanjang, ya kan? Oke lah, pajang surat Yasin, enggak apa-apa. Cuma begini hadirin. Kita ini ingin membuat rumah kita bercahaya itu bukan dengan menempel. Anda ingin rumahnya barokah bukan dengan menempel Al-Quran, tapi baca. Iqra. Apa artinya Iqra itu? Apa artinya Iqra itu? Bacalah, bukan tempellah, bukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama sudah jelas Iqra. Iqra, ngaji, baca. Ya. Kadang-kadang ada orang, saya sudah nempel-nempel ini ayat-ayat. Terus pancet kemalingan aja. Lah sampean Sohibul Bait tuan rumahnya enggak baca, malingnya baca. Yuk kalah dah. Loh, jangan dikira. Kadang maling-maling itu sebelum maling istighosa barang kadang-kadang. Kumpul, mari kita berdoa bersama-sama, mudahan malam ini lancar semuanya. Tidak ada halangan. Kati maling loh ini. Kati maling ini. Kita mudah-mudahan lancar ini Al-Fatihah. Lu ngono barang. Sampai turu tidur tidak baca doa, tidak baca Quran, amblas rumahnya. Lah malingi ngaji. Yang dibilang apa? Kesirep-kesirep barang loh hadirin. Kan ada bacaannya itu. Ya. Apa? Mau belajar sampean? Tidak usah. Ada orang rumahnya dipasangi azimat. Waduh, mungkin yang tidak dipasang cuma jedingnya tok. Jedingnya tok tidak ada jimatnya. Kalau dapur itu ada semua sudah. Tiap pojok ini, ditulisi depan pintunya Umar Al-Faruq. Saya tanya, kok ada tulisan Umar? Engkibib, kan setan takut ada Sayyidina Umar aja nih. Apa ini maksudnya ini? Iya kan setan itu takut sama Sayyidina Umar. Dalam hadis kalau setan ketemu Sayyidina Umar, setannya lari. Nah, terus ya tak tulisi Umar. Jadi kalau setan masuk rumah saya, setannya takut katanya.
Wah, hebat ini rupanya ya. Saya bilang, Pak, Sayyidina Umar itu ditakuti karena beliaunya. Karena orangnya yang bertakwa kepada Allah, bukan karena tulisannya. Loh, sampai tulisi Umar seaken-aken, kalau sampai nggak sholat di rumah ini, tetap kemalingan, tetap setan masuk. Tambah senang setannya kalau sampai nggak sholat itu. Oh gitu ya, iya. Perintahnya itu ngaji, ikro. Bacakan Quran di rumah, bacakan wirid, bacakan zikir. Insya Allah setan nggak masuk. Walaupun sampai tulisi Umar setiap pintu, sampai nggak ngaji, nggak ada sholat di rumah Anda, ya setan tetap masuk. Dikira setan takut sama tulisan apa? Umar gitu. Oh, setan kayak semojo kok. Hah? Lah ya itu. Ya, kadang bingung saya dengan pola pikir sebagian orang ini. Ya, baca Quran di rumah. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terus Kanjeng Nabi, terangi rumah Anda, berikan cahaya rumah Anda dengan apa? Dengan salat. Makanya salat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Saya ulangi, salat sunnah afdolnya di mana? Di rumah, gitu loh. Isi dengan salat rumah kita dan baca Al-Qur'an, rumahnya bercahaya. Rumahnya bandino dangdutan, tok. Mulai isuk loh disetel. Mulai pagi itu sampai sore. Ya. Nah, terus rumahnya mau berkat bagaimana? Rumahnya mau bercahaya bagaimana? Quran enggak ada, zikir enggak ada. Walaupun dipasang azimat ping berapa ya tetap ya, hati-hati, jangan salah paham. Bacakan wirid di rumah. Ya, bacakan Quran di rumah. Jadi bentengnya orang Islam ada 3. Satu apa tadi? Zikrullah. Kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, al-masjid. Masjid ini benteng hadirin. Nggih? Masjid ini bentengnya umat Islam. Loh, makanya kenapa enggak boleh masjid ditutup itu enggak boleh. Jangan. Ya? Jangan. Ini tempat orang beribadah, tempat orang bermunajat, tempat orang mengeluhkan dirinya kepada Allah, curhat kepada Allah Taala. Ini masjid. Ada apa masjid ditutup? Ya. Malah ditulisi, maaf, masjid sementara ditutup bukan untuk umum. Nah, itu masjidnya sapa iki? Misalnya, mau ditutup, ditulis begitu. Buka masjid. Orang mau sholat, orang mau ibadah kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang suka ke masjid itu tandanya iman, hadirin. Nggih. Makanya saya yakin Anda semua adalah orang yang beriman kepada Allah. Iya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Allah mengatakan orang yang suka memakmurkan masjid itu tandanya orang beriman. Orang beriman, tidak sembarangan. Ya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apa kata Nabi? Kalau Anda melihat orang senang ke masjid, ya, suka ke masjid, saksikan kata Nabi, orang itu punya iman. Orang itu punya iman. Insyaallah kita semuanya adalah orang yang beriman. Amin. Ini benteng kita umat Islam. Masjid ini benteng umat Islam. Jangan ditutup masjidnya. Ya. Sudah pernah saya sampaikan mungkin ya di sini hadits qudsi. Hadits qudsi riwayat Imam Baihaqi di mana Allah Taala berfirman, "Inni la ahummu bi ahlil ardi adzaban." Sesungguhnya aku, kata Allah, ingin untuk menurunkan bala, menurunkan azab di satu wilayah, di satu tempat. Fa idza ra'aitu ila umari buyuti wa al-mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Aku ingin menurunkan satu bala, kata Allah. Tapi ketika aku melihat di tempat itu, di kota itu, ada orang-orang yang datang ke rumahku, memakmurkan masjid-masjid ini, dan orang yang saling cinta karena Allah, dan orang yang suka bangun malam bertobat kepada Allah, maka aku palingkan bala, aku jauhkan bala dari mereka. Paham nggih? Loh, jadi keberadaan kula panjenengan nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, yang senang ke masjid, senang berjamaah, keberadaan Anda inilah yang insya Allah menyebabkan ini bala diangkat oleh Allah. Amin. Nah, kalau masjidnya ditutup, nggak ada orang sholat, nggak ada orang berjamaah,
Enggak ada orang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak ada alasan untuk menutup masjid. Ini tempat kita ibadah kepada Allah. Baik, saya ulangi. Benteng umat Islam ada berapa? 3. 1, zikir kepada Allah. 2, membaca Al-Quran. 3, masjid. Suka ke masjid, datang ke masjid, memakmurkan masjid. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, termasuk 7 golongan yang akan dinaungi besok di bawah arasy. Siapa? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid, senang ke masjid. Ya, sedikit-sedikit ke masjid. Ya, bukan kencing tok, bukan ya. Kencing moro metu nang alun-alun, bukan. Memang senang ke masjid, salat, zikir, iktikaf. Itu kata Nabi, orang yang termasuk dinaungi di bawah arasy. Besok ada 7 golongan, di antaranya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, senang ke masjid, memakmurkan masjid. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kita termasuk orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Kita termasuk mereka-mereka yang besok dinaungi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk kelanjutan pembahasan tentang kuku, bagaimana caranya ya, dan kelanjutannya insyaallah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.